Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Martiningsih dengan NIM 7211419026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, kan pertemuan kemarin kita udah belajar tentang proyek yang kelima ya teman-teman ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu proyek yang keenam mengenai dasar-dasar spreadsheet. Nah, untuk spreadsheet ini sendiri mungkin teman-teman ada yang beberapa udah nggak asing ya sama spreadsheet karena memang spreadsheet ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk membantu pekerjaan atau untuk kegiatan-kegiatan di perkuliahan. Itu pun sudah banyak kampus-kampus yang memang menerapkan mata kuliah spreadsheet untuk beberapa jurusan. Jadi untuk materi kali ini memang teman-teman udah nggak terlalu asing lagi ya. Nah, di sini kita akan bahas 4 poin bahasan. Ada yang pertama ada contoh, yang kedua ada lembar data diskon, yang ketiga lembar data faktur, dan yang keempat tentang gimana sih cara menyimpan contoh yang udah kita buat tadi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memperhatikan ya. Untuk yang pertama adalah contoh. Nah, contoh di sini adalah tentang gimana sih cara membuat faktur gitu. Nah, di sini disajikan gambar tentang faktur yang memang sudah selesai dibuat ya teman-teman. Jadi di sini memang memberikan gambaran untuk teman-teman semua yang ingin membuat sebuah faktur. Di mana faktur di sini itu berisikan 4 barang ya teman-teman. Di sini saya mengambil contohnya ada barang chair, tabel, lem, dan juga pillow. Nah, untuk barang ini sendiri sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi di sini saya mengambil contohnya 4 barang itu. Kemudian masing-masing barang tersebut kan pasti memiliki harga per unitnya itu masing-masing. Misalkan untuk pillow 2 juta, kemudian untuk tabel 1.500.000, kemudian untuk lem 3 juta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, dari masing-masing barang tersebut pasti memiliki diskon yang akan diberikan oleh perusahaan penjual ketika perusahaan pembeli membeli dalam jumlah tertentu ya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maka akan diperoleh harga per unit setelah dikurangi dengan diskon. Dan harga per unit setelah dikurangi dengan diskon tersebut yang akan dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli oleh seorang pembeli. Dan akan menghasilkan harga keseluruhan, di mana harga keseluruhan ini yang akan menentukan total faktor yang tertera, di mana itulah jumlah yang harus dibayarkan oleh seorang pembeli. Jadi pada harga faktor di sini digunakan untuk menghitung total hutang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada perusahaan penjual atas pembelian barang yang dilakukan oleh seorang pembeli. Dan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli ini bergantung pada berapa sih barang yang dibeli oleh pembeli tersebut, dan biasanya perusahaan akan memberikan termin kepada pembeli atas pembelian tersebut. Misalnya untuk anak akuntansi sudah nggak asing ya sama yang namanya termin. Misal untuk 2/10 N/30 berarti perusahaan pembeli harus melunasi hutangnya maksimal 30 hari sejak tanggal pembelian. Nah, ini tentang gambaran gimana sih cara membuat lembar faktur invoice dan juga lembar faktur diskonnya. Jadi teman-teman tinggal membuka Excel yang ada pada laptop teman-teman, tinggal double klik icon Microsoft Excel ya yang tertera di desktop. Kemudian biasanya kan tertera sheet 1, sheet 2, dan juga sheet 3 ya teman-teman ya. Untuk sheet 1-nya teman-teman bisa rename invoice, kemudian sheet 2-nya teman-teman bisa rename diskon. Nah, untuk sheet 3-nya teman-teman terserah mau teman-teman hapus ataupun teman-teman abaikan, itu nggak masalah. Yang penting nanti yang dipakai adalah sheet 1 invoice dan juga sheet 2 diskon. Selanjutnya ada lembar data diskon. Nah, di dalam lembar data diskon ini itu ada isi lembar data diskon, kemudian memasukkan nilai-nilai ke dalam sel dan memilih format yang diinginkan sesuai dengan format yang diminta. Jadi yang pertama ada isi lembar data diskon. Nah, tujuan lembar data pada contoh ini itu untuk menentukan jumlah 2 unit yang menentukan persentase diskon. Pada contoh ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Sementara jika harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Jadi pemberian diskon ini memang tergantung dari kebijakan perusahaan. Dalam artian di sini itu apabila seorang pembeli membeli harga sebesar $100 atau lebih akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Dan apabila pembeli membeli dengan jumlah barang $50 atau lebih, maka akan memperoleh diskon sebesar 10%. Kemudian Anda memasukkan nilainya ke dalam sel. Nah, formula yang digunakan dalam lembar data invoice ini bergantung pada nilainya pada sel tertentu di dalam data diskon. Jadi memang diskon ini sangat mempengaruhi terhadap harga keseluruhan yang harus dibayarkan oleh seorang pembeli kepada penjual. Yang selanjutnya adalah memilih format yang diinginkan untuk mendapatkan format yang diminta. Maksudnya di sini adalah misalkan teman-teman itu dalam bentuk satuan diskon, tapi di dalam
tulisan yang ada di Microsoft Excel teman-teman itu belum bentuk diskon, maka teman-teman bisa mengubahnya dengan cara klik kanan, kemudian pilih format cell. Setelah itu teman-teman pilih di sini ada dalam bentuk persen, itu ada percentage. Kemudian untuk mengubahnya dalam bentuk dolar, teman-teman bisa mengubah dalam bentuk currency. Jadi sebenarnya di sini format itu tergantung dari apa yang diminta oleh teman-teman. Misal teman-teman mau mengubah menjadi accounting, teman-teman tinggal pilih accounting. Gitu ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya ada lembar data faktur. Nah, di sini disajikan tentang gimana sih cara membuat lembar data faktur itu gitu. Nah, di sini ada beberapa langkah yang memang cukup ringkas ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, teman-teman tinggal membuka Microsoft Excel teman-teman tadi, kemudian mulai membuat dengan lembar kolom yang cukup besar. Nah, untuk membuat lembar kolom yang cukup besar ini, teman-teman bisa memformat dengan cara memilih kolom A hingga kolom G. Kemudian, pilih format yang biasanya ada di bagian atas, kemudian pilih kolom and width. Nah, teman-teman di sini akan muncul kotak dialog seperti yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa mengubahnya sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Bisa mau diisi 15, tinggal 15. Bisa mau diisi 10, teman-teman bisa isi 10. Kemudian dilanjutkan dengan klik OK. Maka, kolom akan berukuran sebesar yang teman-teman inginkan. Nah, langkah selanjutnya setelah kolom diubah sesuai yang teman-teman inginkan, maka teman-teman tinggal masukkan datanya nih. Di sini misalnya sel A1 telah memiliki entry invoice B3 hingga B7 berisi kata item. Karena tadi kita itemnya ada 4, ada item chair, tabel, lamp, dan pilau. Kemudian untuk harga satuan itu ada di C3 hingga C7. Kemudian unit di E3 hingga E7, diskon di D3, dan extended price di F3. Kemudian total amount, due, dan date ada di G8, F10, dan G10. Sebenarnya ini menyesuaikan ya teman-teman ya, tergantung keinginan teman-teman. Yang penting nanti teman-teman itu nggak bingung tentang gimana sih untuk pengisiannya. Yang penting itu masih runtut ya. Kemudian ada diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Nah, di sini maksudnya itu adalah tentang diskon yang akan dibayarkan oleh yang akan diberikan oleh penjual. Jadi memang untuk harga keseluruhan ini mempengaruhi diskon itu tadi ya teman-teman ya. Jadi memang diskon yang diberikan oleh perusahaan itu maka akan mempengaruhi jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan oleh pembeli. Maka kadang memang seorang pembeli itu lebih memilih untuk membeli dalam jumlah yang besar untuk memperoleh diskon yang lebih besar pula dari perusahaan penjual. Kemudian ada pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Jadi maksudnya di sini memang teman-teman itu harus sudah paham tentang rumus if itu sendiri, apa kegunaannya adalah Microsoft Excel, kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Dari pengertiannya pun teman-teman juga harus paham ya, karena apa? Kalau teman-teman udah nggak paham dulu tentang rumus fungsi if ini, maka teman-teman nantinya bisa kebingungan. Karena rumus fungsi if ini digunakan untuk menghitung diskon yang akan diberikan oleh perusahaan penjual atas pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Nah, kemudian tentang harga keseluruhan adalah per unit dikurangi diskon dikalikan jumlah unit yang dibeli. Jadi untuk harga keseluruhan ini tadi sudah pernah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman ya, bahwa memang harga keseluruhan yang akan dibayarkan oleh pembeli itu memang adalah harga per unit dari perusahaan penjual, kemudian dikurangi dengan diskon yang diterima oleh pembeli. Maka itu akan ketemu harga per unit, kemudian harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli oleh perusahaan pembeli, maka itulah harga faktur yang harus dibayarkan oleh perusahaan pembeli kepada perusahaan penjual atas pembelian yang dilakukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada tentang menyimpan contoh. Nah, di sini sebaiknya teman-teman menyimpan contohnya itu misalnya sebagai example 6, di mana Excel itu secara otomatis akan memberikan ekstensi .xls kepada nama file. Dengan demikian teman-teman bisa mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas. Jadi memang di sini saya mengambil contoh tentang ini tadi ya teman-teman ya, tentang lembar data faktur untuk pembelian dengan 4 unit barang. Kemudian saya memberi namanya dengan example P6. Akan tapi di sini sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin membuat lembar data faktur yang lain, itu pun nggak masalah. Kemudian untuk nama file yang lain pun juga nggak masalah sebenarnya ya teman-teman. Tapi di sini saya memberi contoh tentang example P6 itu tadi. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran ya teman-teman ya tentang lembar data formulir pesanan. Tentang pesanannya itu apa aja sih yang dipesan oleh perusahaan pembeli gitu. Perusahaan pembeli itu beli apa aja di perusahaan kita sebagai perusahaan penjual gitu. Kemudian di sini disajikan juga dengan tentang lembar data diskon. Jadi lembar data diskon ini yang akan mempengaruhi harga per unit yang harus dibayarkan oleh perusahaan pembeli. Jadi untuk lembar data diskon di sini memang harus udah bener dulu ya teman-teman, karena kalau memang lembar data diskon di sini itu sudah salah, maka itu akan berpengaruh
berpengaruh terhadap harga keseluruhan yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada kita sebagai perusahaan penjual. Gitu ya teman-teman ya. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, apa yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk teman-teman semuanya, semoga membantu. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa di like ya, dan nantikan video saya selanjutnya.